Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat Tani HKTI, berjumpa kembali dalam agenda Dunia Tani HKTI. Terima kasih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ini sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Mulyono Makmur. Terima kasih sekali Pak Mul, sudah bisa hadir di Dunia Tani HKTI. Ini momen yang sangat berharga sekali nih, karena Bapak penyuluh Indonesia bisa hadir di tengah-tengah kita. Ini luar biasa. Dan Sobat Tani HKTI, nah ini diskusi kita kali ini diskusi yang sangat menarik dan insya Allah bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, karena di tengah-tengah kita ini udah ada hadir langsung tokoh sejarah, orang yang sudah mengalami asam garamnya dunia persilatan pertanian. Nah, insya Allah akan banyak ngobrol-ngobrol dan banyak bercerita soal dunia pertanian. Nah, kita ketahui Sobat Tani HKTI, akhir-akhir ini sangat ramai sekali berita soal impor beras. Wah, ini mengkhawatirkan dan juga banyak yang bertanya-tanya, pentingkah, haruskah, dan kita harus ada impor nggak sih? Di sisi lain sedang lagi rame-ramenya panen raya. Nah, ini mengkhawatirkan. Tapi sebelum kita berdiskusi ke sana, kita juga mengingat bahwa Indonesia ini pernah swasembada pangan. Wah, ini ngeri betul ini. Swasembada pangan yang dulu pernah terjadi dan akhirnya kita sampai mendapatkan penghargaan dari dunia, dari FAO. Nah, bagaimana sih caranya kok kita bisa dapat penghargaan swasembada pangan di masa lalu? Dan bagaimana itu semua bisa terjadi? Dan setelah itu beberapa tahun kemarin sempat dapat penghargaan juga. Apakah itu penghargaan yang sama? Karena sempat juga kontroversi terhadap swasembada pangan yang terakhir. Oke, nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Mulyono. Pertama Pak, bagaimana sih Pak swasembada dulu? Itu kalau nggak salah tahun 84 ya Pak Mul itu. Nah itu bagaimana kita bisa dapat swasembada itu Pak Mul? Dan betul nggak kita swasembada itu Pak Mul? Terima kasih Mas Suryo, Sobat Tani yang kami cintai. Memang terjadinya suatu proses penghargaan dapat swasembada 1984 itu bukan hal yang bahasa ini bukan ujug-ujug ya, bukan tiba-tiba bangsa ini dapat seperti durian runtuh, tidak. Itu melalui suatu proses yang cukup panjang sebetulnya ya. Ya artinya semangat untuk swasembada sebetulnya terjadi di eranya Orde Lama, dari eranya Pak Harto ya, Bung Karno. Beliau dengan programnya KOGM ya, Komando Operasi Gerakan Makmur Swasembada ya. Oke. Nah, karena perjalanannya pada waktu itu pasca Indonesia merdeka tidak mulus. Permasalahannya gonjang-ganjing politik, gonjang-ganjing gangguan keamanan, ya deru. Perjuangan juga masih jalan, akhirnya kita tidak mencapai swasembada pada waktu itu. Kita masih impor terus, sementara penduduk berkembang, produksi dalam negeri juga tidak signifikan kenaikannya. Nah, di ujung pemerintahan Soekarno, tepatnya 1963, itu mahasiswa IPB ya, yang dikomandoi oleh teman-teman dari Kementerian Pertanian, membuat action research di Kabupaten Karawang. Action research apa? Action research bagaimana menerapkan panca usaha tani lengkap langsung di lahan petani, di bawah bimbingan anak-anak muda mahasiswa IPB. Jadi panca usaha sendiri, panca usaha tani sendiri ada konsepnya dari Profesor Gunawan Satari, mulai dari pengolahan tanah yang baik, benih, pupuk, pemeliharaan tanaman sampai ke panen gitu ya. Jadi artinya disitulah mahasiswa IPB di Karawang itu melakukan action research di lahan 106 hektar. Oke.
bagaimana menerapkan pancausaha. Heeh. Dan dalam satu musim dia berhasil, yang di sekitarnya 4 ton produktivitas dia bisa 6,5 ton gitu. Oh. Begitu berhasil, itu mencakup di 3 kecamatan ya. Kecamatan tempatnya Teluk Jambe, Kecamatan Tunggak Jati, Tanjung Pura sama Kerawang Timur. 106 hektar itu. Di bawah bimbingan mahasiswa IPB sebagai penyuluhnya dalam tanda kutip. Berhasillah begitu ini produksi jadi 6,5 ton, sementara di sekitarnya cuma 4 ton. Akhirnya pada musim berikutnya dikembangkan di Kerawang 3.000 hektar. Wih. Udah 3.000 hektar, udah namanya bukan Action Research atau Dempam, udah disebut Dem Area. Oh. Dari 3.000 berkembang 10.000 hektar. Wih. Namanya Demas, demonstrasi massal. Iya. Nah, oleh Gubernur Jawa Barat pada waktu itu Pak Masudi namanya. Nama Demas ini udah disebut Bimas. Jadi istilah Bimas itu sebetulnya dari Pak Masudi, Gubernur Jawa Barat. Nah, disitulah baru berkembang ke seluruh Indonesia sampai puluhan ribu hektar sistem Bimas itu. Nah, diawali di situ dulu. Diawali sebetulnya konsepnya namanya dulu Bimas, bimbingan massal. Nah, mau dilanjutkan terus nih setelah Bimas ini berhasil meningkatkan produksi yang signifikan di atas 7% di peningkatan produksi nasional itu. Nah, setelah Bimas gotong royong sudah masuk di eranya Pak Harto, itu masuk kepada Bimas nasional yang disempurnakan, BND. Konsep BND, Bimas nasional yang disempurnakan itu ngambil intisari dari teori Moser sebetulnya, AT Moser ya. AT Moser itu ada 5 syarat esensial dan 5 syarat penunjangnya, dikristalkan oleh Profesor Darsono dari UGM menjadi catur sarana unit desa. 4, catur itu 4. Oke. Pertama adalah BRI unit desa, hadir di desa dengan memberikan modal kepada petani. Yang kedua adalah penyuluh, PPL. Yang ketiga, itu di era 70-an ya, direkrut PPL, sudah direkrut. Yang ketiga adalah kios, sarana produksi. Yang keempat adalah KUD yang membeli hasil. Jadi tadi catur sarana adalah BRI unit desa, lembagaan penyuluhan, terus kios dan KUD yang membeli hasil. Wilayahnya tiap itu namanya WILUD, wilayah unit desa. Kalau sekarang mungkin setingkat kecamatan plus lah gitu ya. Tidak dibatasi administrasi ya. Di situ jadi konsep Bimas sebetulnya pertama adalah konsep delivery system. Jadi pertanian itu sebetulnya di desa itu semua didatangkan dari luar. Dari luar semua. Ilmu oleh penyuluh yang disebut penyedia intelektual juga dari luar. Sarana produksi benih, pupuk, traktor juga dari luar. Modal BRI juga dari luar. Yang keluar dari desa cuma hasil panen gitu. Semua deh. Nah, konsep Bimas itu bagaimana mendekatkan, mendelivery yang dari luar tadi dekat ke desa supaya bisa diakses oleh petani. Tadi modal disiapin oleh BRI unit desa, kios nyediain pupuk dan sebagainya, benih, terus input intelektualnya dari penyuluh, informasi tentang teknologi dan sebagainya, dan dibeli hasil juga oleh KUD. Itu didekatan. Itu masih di daerah Karawang aja atau sudah mulai menasional nih? Udah nasional. Ketika jadi BND udah nasional. Tadi Karawang tuh baru cikal bakal dari Dempam, Demas, Dempam, Dem Area, Demas, jadi Bimas. Itu baru di Karawang. Tadi berkembang sampai 3.000, 10.000 hektar masih di Karawang. Ketika udah masuk ke nasional,
berubah dari Bimas Gotong Royong dan berkembang jadi Bimas Nasional yang disempurnakan. Oh gitu. Jadi waktu zamannya Bung Karno itu dibikin demplotnya itu di Kerawang. Nah ternyata berhasil, bagus. Ya. Nah, akhirnya zamannya Pak Harto ini dikembangkan menjadi nasional. Ya. Oh. Jadi snowballnya begitu. Iya. Dan tidak susah karena hasilnya sangat nyata itu. Beda antara yang menerapkan itu. Nah ini pertama adalah konsep delivery system. Kelompok tani yang di bawahnya namanya receiving penerima. Itu semua menjadi gerakan karena kepemimpinan formal, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa itu adalah unsur penggerak Bimas. Kepemimpinan formal, wibawa kepemimpinan formal, dan non formal leader. Kontak-kontak tani dan sebagainya, termasuk non formal leader itu kiai, pemuka agama, tokoh masyarakat itu informal leader. Jadi tidak aneh kalau pada waktu itu ceramah-ceramah di masjid pun cerita masalah pertanian. Oh gitu? Iya. Hebat sekali. Jadi Pak Mul, inti dari Bimas ini sebetulnya apa nih Pak Mul? Ya, tadi saya ungkapkan bahwa inti dari Bimas itu adalah konsep delivering system yang dari luar untuk kebutuhan petani di pedesaan ditangkap oleh kelompok tani sebagai receiving system, digerakkan oleh kepemimpinan formal mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat sampai kepala desa, dibarengi juga dengan peran kepemimpinan non formal leader. Kontak tani, pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, mereka bicara pertanian. Dan disitulah terjadi mungkin sesungguhnya bagaimana masyarakat tani itu berpartisipasi di dalam mewujudkan swasembada ini. Walaupun ada kesan mobilisasi ada kesan mobilisasi dari kepemimpinan formal, tapi non formal leader ini membangun partisipasi murni dari bawah gitu. Jadi ada perpaduan mobilisasi dan membangun partisipasi daripada peran dua kepemimpinan itu. Nah, disitulah sebetulnya terjadi ada semacam gengsi timbul dari pemerintah daerah, bupati kalau daerahnya itu swasembada. Jadi timbul suatu gengsi gubernur kalau daerahnya swasembada. Jadi dibangun dengan di situ program pemerintahnya tadi dari Bimas Gotong Royong, Bimas Nasional yang disempurnakan tadi saya jelaskan, masuk ke zamannya INMUM, intensifikasi umum teknologi. Terus INSUS, intensifikasi khusus. Terus masuk juga supra INSUS. Jadi gabungan antara untuk upskill dari INSUS. Jadi kalau INMUM itu mereka petani modalnya sendiri, tidak ngambil kredit. Kalau INSUS itu ada paket kreditnya untuk mereka itu, mulai dari sarana produksi dan sebagainya. Nah, disitulah kerjasama kelompok tani itu yang semula petani tadi saya katakan sebagai receiving penerima, mereka berkembang jadi acquiring, peraih. Dan belakangan ini dikembangkan kelompok tani sebagai achieving. Jadi mereka tidak pasif. Yang semula memang dibangun pasif penerima saja gitu. Ini ada delivering, ini ada receiving. Tapi dikembangkan menjadi acquiring, peraih teknologi dan sebagainya. Nah ini di situ sebetulnya saya mau katakan bahwa di action research yang tadi saya gambarkan mahasiswa IPB itu sebetulnya cikal bakalnya dari penyuluhan pertanian. Dan resminya tahun 1970 diangkatlah penyuluh PPL waktu itu. Jumlahnya tidak banyak, cuma 1.300. 1.350-an PPL yang diangkat se-Indonesia. Dan pada tahun 78 diangkat juga PPS, penyuluh pertanian spesialis, itu dari sarjana itu jumlahnya cuma 300. Penyuluhnya juga waktu itu sudah mencapai 8.000. PPL-nya 8.000. Disitulah diyakini dari konsep Bimas Nasional yang disempurnakan itu bahwa peran penyuluh sebagai penyedia intelektual. Jadi kalau saya konkret,
pembangunan pertanian itu semua adalah yang bergerak itu anak muda. Oke. Mahasiswa anak muda. Direkrut PPL juga lulusan SPMA anak muda. Jadi orang-orang tua tuh dari dulu hanya membackup, yang berjuang di depannya adalah generasi-generasi muda itu. Bahkan mungkin terakhir mungkin dikenal juga, saya pernah merekrut waktu saya jaga pos penyuluhan itu THL itu 26.000, semua juga anak muda semua. Jadi mestinya jangan meragukan lagi sebenarnya peran anak muda itu. Dari dulu yang paling terdepan dalam berjuang pertanian itu anak-anak muda itu. Jadi petani-petani mantap. Jadi disitulah sebenarnya harus percaya diri bahwa orang-orang tua. Nah, ini suatu sistem akhirnya 1980 kita masih impor 2 juta ton. Tetapi dianggap suatu keajaiban, miracle, bahkan seorang ahli pangan, nggak mungkin Indonesia. Ternyata 1984 kita bisa swasembada. Iya, betul. Swasembada, diberikan penghargaan oleh FAO, Presiden Soeharto diundang ke Roma, pidato juga dari negara majunya, dari Mitterrand ya, Presiden Perancis juga pidato, dan situ dia bilang secara resmi dunia mengakui Indonesia berswasembada. Dan mampu dipertahankan selama 10 tahun. Ya. Jadi swasembada itu 10 tahun, Pak? 10 tahun. Ya, walaupun di dalam perjalanannya yang disebut Sparta on trend ya. Jadi artinya kalau hanya impornya 5% sih dari ini udah dianggap swasembada. Kadang-kadang naik turun ya. Misalnya terjadi terjadi leveling up ketika ada serangan hama penyakit wereng coklat, penggerek sama kekeringan, pernah kita turun gitu ya, tapi kita masih tetap dalam konteks swasembada selama 10 tahun, bisa dipertahankan sampai 95, 96 lah, 94 paling tidak ya kita bisa bertahan. Dan 97 kita mengalami impor juga 2 juta ton. 97 ya. Untuk apa? Sebetulnya cukup dalam negeri, cuman menghadapi pemilu untuk SIP supaya tidak terjadi gejolak sosial. Jadi saya tidak beranti impor atau setuju impor. Impor itu memang situasional gitu. Kapan harus impor sebetulnya dalam rangka SIP? Apalagi sekarang menghadapi tahun politik, kalau pemerintah sekarang impor ya menurut saya wajar-wajar saja. Kalau memang produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk SIP supaya tidak terjadi gejolak, ya harus ada cadangan beras pemerintah CBB. Itulah kira-kira jadi konsepnya. Kalau lebih detailnya kita akan bisa ngobrol lebih banyak lagi. Tadi hanya garis besar ya, garis besar. Nah, itulah cerita konsep dasar daripada sistem BIMAS. Ya, kalau memang cocok nggak dengan era sekarang, ya tinggal dimodifikasi aja. Gimana yang lemahnya. Sebetulnya suatu konsep dasar bisa dikembangkan, modifikasinya di mana. Kalau sekarang era IT, era ini ya tinggal dimodifikasi seperti apa. Jadi sistemnya menurut saya sih dulu bagus sekali. Jadi itu juga bukan abal-abal ya. Itulah kira-kira. Jadi kalau saya cermati yang cerita dulu itu kan dari atas itu ada instruksi ke bawah, digerakkan oleh penyuluh-penyuluh di lapangan, terus ada program-program yang memang disiapkan untuk bisa stimulus lah sehingga petani-petani itu tergerak begitu kan, anak-anak muda diturunkan dan kalau tidak salah mohon informasi saat itu gelora anak muda untuk pertanian tinggi sehingga pendaftar di Fakultas Pertanian juga meningkat hari itu Pak. Betul tuh Pak ya? Betul sekali. Bahkan yang saya rasakan ketika kami mau rekrut 10.000 THL TBPP itu yang daftar 60.000. Jadi artinya banyak sekali yang minat. Pertanyaannya apa betul minat atau memang tidak diterima di tempat lain kan gitu kan? Yang dulu jawabannya kan gitu kan. Ternyata memang kita cuma menerima 10.000. Periode berikutnya kami seleksi lagi minta 10.000, yang daftar 50.000 lebih. Jadi artinya memang selalu membludak. Akhirnya kami sampai merekrut untuk THL waktu itu ya tahun 2006 ya. 2006-2007 itu merekrut 26.000 THL seluruh Indonesia. Jadi artinya pada waktu saya kalau flashback ke belakang,
waktu pendaftaran jadi PPL tahun 1970 ya, itu diangkat baru 1.400-an lah, 1.400 sekian. Dan itu juga waktu itu memang dulu namanya masih SPMA ya, Sekolah Pendidikan Pertanian Menengah Atas ya, yang berubah jadi SPP ya, Sekolah Pembangunan Pertanian. Jadi itu memang begitu dirasakan dari mulai tadi action research atau pilot project itu, peran penyuluh itu sangat diperlukan, ya kita tahun 1970 ya merekrut penyuluh. Jadi disitulah bahwa semua berangkat dari perjalanan proses itu, kapan diperlukan dan semua, ternyata memang itu terbukti. Dan ketika kita swasembada, FAO mengakui bahwa 60% lebih adalah peranan penyuluh yang luar biasa itu untuk menghantarkan bangsa ini berswasembada. Jadi artinya petani memang perlu didampingi, petani memang perlu diberikan input intelektual untuk jadi cuman terkadang orang menganggap remeh dengan penyuluhan itu, karena penyuluhan itu hanya dianggap kampanye, hanya dianggap halo-halo gitu ya. Pada sebetulnya penyuluhan itu lebih banyak kepada menambah ilmu pengetahuan petani, menambah keterampilan petani, dan yang terakhir adalah merubah sikap petani dari sikap tradisional menjadi modern. Baik, terima kasih banyak Pak Mul. Dan satu lagi barangkali itu pun diilhami dengan konsep 4H ya. Mungkin pernah dengar ya Mas Haryo. H pertama adalah head. Seorang pemuda kepalanya harus penuh dengan ilmu pengetahuan, head. H kedua adalah hand. Percuma di sininya banyak ilmunya tapi tidak bisa mengoperasionalkan, percuma. Ininya penuh ilmunya, bisa mengoperasionalkan, heart-nya, hatinya busuk, tidak golden heart, percuma juga gitu. Ininya pintar, ininya bisa, hatinya golden heart, hati emas, health-nya, kesehatannya tidak sehat, percuma juga. Jadi itu sebetulnya program pemuda itu sebenarnya mestinya mengacu seperti begitu. Siap. Terima kasih Pak Mul. Ini luar biasa sekali, Sobat Tani HKTI. Diskusi kita kali ini menguak dan mengulas di balik swasembada pangan yang pernah dilakukan dan kita berhasil mendapatkan penghargaan di 1984, dan ternyata itu bertahan selama 10 tahun, yang mungkin banyak kita kira itu hanya tahun itu saja yang kita berhasil swasembada, dan ternyata ini informasi menarik, berhasil 10 tahun, dan cerita di balik itu kenapa itu bisa terjadi, ternyata ada program-program dari pemerintah yang sangat menarik sekali, dan itu memotivasi generasi muda untuk mau bertani, sehingga banyak orang-orang anak-anak muda yang terjun ke Fakultas Pertanian, dan juga peran penyuluh yang sangat luar biasa sekali, ya kan? Dari mulai kecil akhirnya bisa menjadi lebih besar, dimulai dari Kerawang akhirnya bisa ke seluruh Indonesia. Ini menurut saya luar biasa sekali pengalaman ini. Semoga diskusi Tani HKTI kita kali ini itu di dalam dunia Tani HKTI bisa menginspirasi dan juga memberikan gambaran kepada generasi muda bagaimana cerita di balik swasembada pangan kita. Demikian, sekali lagi terima kasih banyak Pak Mul. Sama-sama. Semoga Pak Mul sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.